Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Kembali lagi kita bertemu di channel Sigma Smart Study dengan kurikulum merdeka dan semangat baru. Kali ini kita akan membahas materi Countries and Nationalities bahasa Inggris untuk kelas 7 SMP. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channelnya, like video-videonya, dan share ke teman ya agar kita bisa belajar bersama dari mana aja. Look, the man over there. Oh, he is a footballer. He is Cristiano Ronaldo, a famous football player. Where does he come from? He comes from Portugal. He is a Portuguese. Hey, look, the man over there. Oh, he is also a footballer. Where does he come from? He comes from Argentina. He is an Argentinian. He is Lionel Messi. He is from Argentina. Baik, kali ini kita akan mempelajari bagaimana menanyakan asal seseorang atau asking origin. Yang pertama kita menggunakan kalimat where are you from? Dari mana asalmu? Nah, contoh responnya misalnya I'm from Indonesia. I'm from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Atau bisa juga menggunakan kalimat where do you come from? Dari mana asalmu? Kita respon misalnya dengan ucapan I come from England. Saya berasal dari Inggris. Nah, mari perhatikan contoh dialog berikut. This is Yumiko. She is wearing a kimono. Let's ask her. Where are you from? A. I am from Japan. B. I come from China. Nah, dari pilihan jawaban tersebut, pilihan jawaban yang benar adalah kira-kira I am from Japan. I am from Japan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan kata countries atau negara-negara dan nationalities atau kebangsaan dalam bahasa Inggris. Kakak akan sebutkan dulu contohnya. Countries misalnya Italy, nationality-nya Italian. Kemudian contoh yang kedua misalnya countries Brazil, nationalities Brazilian. Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris menentukan kata-kata tersebut? Mari kita bahas dalam pembahasan berikut ini. Nah, bagaimana membentuk kata asal negara atau kewarganegaraan nationalities dalam bahasa Inggris? Pertama, menggunakan akhiran ish. Contoh misalnya Turki, negara Turki menjadi Turkish. Nah, contoh lain misalnya Poland, Polandia menjadi Polish, Polish. Kemudian contoh lainnya bisa juga negara Britain menjadi British, British diberi akhiran ish. Nah, kemudian negara Spain diberi akhiran ish menjadi Spanish. Nah, kemudian jenis kedua untuk membentuk kata nationalities atau kewarganegaraan, kita memberi akhiran ian. Contohnya Brazil menjadi Brazilian. Kemudian contoh lainnya adalah Belgium menjadi Belgian, Belgium menjadi Belgian. Contoh lainnya misalnya negara Australia menjadi Australian, Australian. Kemudian contoh lainnya adalah negara Indonesia, sedangkan kebangsaan Indonesia kita tambahkan ian menjadi Indonesian. Baik, jenis ketiga adalah akhiran is. Misalnya kata Japan menjadi Japanese. Kemudian contoh lainnya adalah China menjadi Chinese. Contoh berikutnya adalah Portugal menjadi Portugis. Kemudian berikutnya adalah Vietnam menjadi Vietnamese. Baik, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Hello, my name is Ramirez. I am a matador. Nah, pertanyaan pertama, I am from berarti dia menanyakan countries atau negara asal. Sedangkan pertanyaan kedua, I am berarti dia menanyakan kewarganegaraan atau asal negara.
Berarti jawabannya Spanish. Nah, mari kita lihat kembali contoh soal berikutnya. Hello, my name is Ramawati. I am a dancer. Nah, pertanyaan pertama, I am from, berarti dia menanyakan negara atau asal negaranya. Sedangkan pertanyaan kedua, I am, berarti dia menanyakan kewarganegaraannya. Berarti jawaban pertama adalah I am from Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah I am Indonesian. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Can you tell me what flag is this? 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 Can you tell me what is he? Nah, berikutnya kita akan mempelajari pola kalimat untuk menyatakan asal negara. Yang pertama adalah subjek diikuti oleh to be, am is are, kemudian diikuti oleh from dan diikuti oleh countries atau negaranya. Misalnya subjek she diikuti oleh to be is, diikuti oleh from dan diikuti countries atau nama negaranya. Misalnya from Indonesia. Jadi kalimatnya menjadi she is from Indonesia. Dia berasal dari Indonesia. Nah, kemudian membentuk kalimat yang menyatakan kewarganegaraan. Polanya adalah subjek diikuti oleh to be, am is are, diikuti oleh nationality atau kewarganegaraannya. Misalnya, kita lihat di sini ada subjek she diikuti oleh to be is menjadi she is. Kemudian kita sebutkan kewarganegaraannya atau nationality. Misalnya Canadian. She is Canadian. Dia adalah berkewarganegaraan Kanada. She is Canadian. Baik, untuk lebih memahami pola kalimat tersebut, mari kita kerjakan exercise nomor 2. Complete the sentences. Kita lengkapi kalimat di bawah ini. Kalian bisa mengerjakannya di rumah dan di sekolah. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu mengulang kembali pembelajarannya di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study. Karena belajar bisa dari mana aja. Halo adik-adik, bagaimana nilai kalian di semester yang lalu? Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang terbaik ya. Tapi tantangan baru menanti di depan. Kita sambut tahun ajaran yang baru dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Yuk tetap belajar bersama di channel Sigma Smart Study untuk pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris, Can you show me the way? Which route should we choose? Left or right? informatika, Baik, kali ini kita akan membuat game dari scratch. dan tentu saja biologi untuk SMA.
Yuk tetap semangat belajar bersama Sigma Smart Study karena belajar bisa dari mana aja.